Kira-kira jatah senyum yang gue dapat berapa ya? Semoga aja banyak, please. Hah? 0. Ini bencana banget bagi gue yang murah senyum. Apa kabar anakku? Loh, mama ngapain senyum kayak gitu? Serem banget tahu nggak? Ini semua karena mama punya jatah senyum yang banyak, jadi mama harus selalu senyum. Kalau serem kayak gini bisa-bisa mama dikatain sama tetangga loh, Ma. Mana mungkin mereka ngatain mama kalau jatah senyum mama banyak? Emangnya kenapa kalau banyak? Kalau jatah senyumnya banyak, itu artinya kamu berkuasa, nak. Gue dapat 100 jatah senyum nih. Gue dong lebih banyak, yaitu 200 jatah senyum. Kalau lo sendiri gimana, Vel? Gue nggak punya jatah senyum. Apa? Kok bisa? Kan geng kita dikenal sebagai geng yang ramah senyum. Kalau gitu lo udah nggak bisa jadi member kita lagi. Maksudnya gue dikeluarin dari geng ini? Yap, betul sekali. Gue harus terus-menerus coba senyum. Tapi kenapa nggak bisa ya? Masa gue harus kayak gini selamanya? Loh, kamu kenapa kayak gitu, Feli? Bu, bantuin saya dong. Saya nggak punya jatah senyum nih. Apa? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini karena kamu dianggap aib. Yang bener aja dong, Bu. Jangan teriak-teriak. Saya malu kalau diliatin orang-orang. Mending lo berhenti deh minta bantuan ke orang-orang. Emangnya kenapa? Masalah buat lo. Kan kita bukan satu geng lagi. Kita emang udah nggak satu geng lagi. Tapi gue masih memihak lo kok. Cuman nggak di hadapan Jessie aja. Oh gitu ya? Jadi lo adalah sahabat sejati gue? Kok kelihatannya lo nggak seneng gitu sih gue dukung? Del, lo lupa ya kalau gue nggak punya jatah senyum? Oh iya, udah deh pokoknya lo jangan minta bantuan ke siapapun karena lo bisa jadi sasaran empuk. Gue nggak ngerti deh maksud lo, coba lo jelasin lebih dalam. Nggak bisa, karena Jessie dari tadi ngeliat ke arah sini. Gue harus pergi sekarang juga. Tunggu! Kenapa nasib gue gini amat sih? Halo dek, kamu kenapa murung? Saya nggak dapat jatah senyum sama sekali, Pak. Yang bener, anak saya juga seperti itu loh. Maksudnya anak bapak juga nggak dapat jatah senyum sama sekali? Iya bener banget. Terus gimana keadaannya sekarang? Kamu yakin mau tahu? Yakin 1000%. Sekarang anak saya sudah dipasung di lapangan kota. Kalau gitu kita harus minta bantuan ke orang lain. Jangan, karena kamu bisa kena imbasnya. Tenang aja Pak, orang-orang yang dekat sama saya itu baik hati loh. Kayak sebenarnya gue bohong ke Pak Satpam, aslinya mah gue juga ketar-ketir. Kalau gitu gue harus minta bantuan ke siapa ya? Gue bisa bantu kok buat lo jadi senyum. Yang bener, gue mau banget dibantu. Tapi lo pasti minta imbalan kan? Tenang aja, gue gak minta imbalan sepeser pun kok. Jadi apa yang bakal lo lakuin sama gue? Sekarang lo harus gue make upin. Wah, udah di make upin dan punya jatah senyum pasti jadinya manis banget kan? Iya, pasti banyak yang naksir sama lo. Nah, harusnya sekarang lo udah bisa senyum. Oke, gue bakal buka wajah gue dalam 3, 2, 1. Astaga, kenapa lo coret muka gue kayak gini? Itu sudah terlihat seperti senyum kan? Gue nggak terima lo make upin gue kayak gini. Pokoknya harus gue hapus sesegera mungkin. Make up itu nggak bisa dihapus karena gue pakai make up permanen. Ini semua salah lo. Bahkan diri gue yang sekarang lebih aib daripada yang sebelumnya. Padahal gue berniat ngebantu lo, tapi kenapa lo nggak tahu terima kasih? Jatah senyum gue kenapa jadi bertambah sendiri? Jangan-jangan gara-gara coretan Kesya ini. Aneh banget, gue kehilangan jatah senyum gue secara misterius. Dan anehnya lagi gue mengalami hal yang sama. Emang kalian kehilangan berapa banyak? Gue kehilangan 5 jatah senyum. Dan gue kehilangan 10 jatah senyum. Totalnya ada 15 ya? Gue harus berterima kasih dan minta maaf ke Kesya. Ibu, ada lihat Kesya nggak? Kesya, dia kan udah pulang ke rumahnya. Loh, kenapa? Ini kan belum jam pulang sekolah. Tadi dia sakit dan buru-buru pulang ke rumah. Oh, kasihan ya dia. Kalau gitu saya izin jenguk dia, boleh nggak, Bu? Ya boleh dong, karena kamu mau berbuat baik. Asik! BTW jatah senyum kamu kayaknya banyak ya, soalnya kamu kelihatan senyum terus. Permisi Bu, saya mau ketemu sama Kesya. Loh, ibu kenapa nangis? Saya kan gak ada apa-apain ibu. Kesya baru aja meninggal karena sakit. Apa? Padahal barusan saya ngobrol sama dia loh, Bu. Mungkin sudah takdir dia. Dia ada titip pesan buat saya nggak, Bu? Gak ada sih, soalnya kamu kan gak penting dalam hidup Kesya. Wah, sekarang jatah senyum gue udah 1000. Tapi gak ada yang bisa buat gue senyum dan bahagia. Kasian banget, apa dia gak sadar ya? Kalian ketawa karena apa? Apa yang lucu? Dari tadi lo gak sadar kalau muka lo penuh dengan coretan? Sadar sih, tapi coretan ini gak bisa hilang. Udah gue coba tadi. Mungkin lo harus pakai penghapus make up khusus. Nih, gue punya kok. Percuma, karena udah gue coba dan gak bisa. Tuh kan bisa. Tapi jatah senyum gue sama sekali gak berkurang.
Jangan bilang gara-gara coretan itu ya lo nyuri jatah senyum kita. Enggak, siapa bilang? Mah, aku pulang. Wah, kelihatannya kamu bahagia banget. Kamu udah dapet jatah senyum ya? Iya, Mah. Bahkan tadi aku dapat 1000 jatah senyum. Keren banget kan? Keren sih, tapi... Kok ada tapinya sih, Mah? Kamu tahu nggak kamu dapat jatah senyum itu dari mana? Sebenarnya sih gara-gara aku ngecuri punya teman-teman aku, Mah. Bukan karena itu, Nak. Coba tebak lagi. Apa ya? Masa Keisha yang kasih makanya dia meninggal? Yap, betul sekali. Mama diberitahu oleh mamanya Keisha. Apa? Baik banget hati lo, Kay. Bisa tahu nama orang atau hobi orang? Kalau nama orang kan udah terpampang di mana-mana. Jadi mending hobi orang kan? Kamu kenapa ngeliatin mama kayak gitu, Nak? Aku baru sadar kalau selama ini mama gak punya hobi. Selama ini kan mama kerjanya cuma tidur doang. Sembarangan ya kamu? Mama juga punya hobi kok. Kalau gitu aku bakal lihat hobi mama. Hah? Mama suka berselingkuh? Loh, kok kamu bisa tahu sih? Iya, karena aku punya kekuatan bisa lihat hobi orang, Mah. Kalau gitu, aku bakal kasih tahu papa. Uang jajan kamu bakal mama tambahin deh, tapi jangan kasih tahu ke papa ya. Ternyata berguna juga ya buat keuntungan gue. Oke, setuju. Kira-kira di sekolah kita harus ngapain ya selain belajar? Iya, kebetulan gue bosan banget nih. Mending kalian kerjain hobi kalian aja. Masalahnya hobi gue itu makan banyak tenaga. Kalau hobi gue makan banyak uang. Jessie hobinya mendaki gunung, kalau Della hobinya belanja. Pantes aja. Kok lo bisa tahu hobi kita sih? Kita kan gak pernah ngasih tahu lo. Jangan-jangan lo udah memata-matai kita ya? Enggak dong, ini semua karena gue punya kekuatan bisa melihat hobi orang lain. Vel, gue butuh bantuan lo, Vel. Butuh bantuan apa, Kay? Bilang aja. Katanya lo bisa ngelihat hobi orang ya? Gue tahu dari Jessie dan Della. Bisa. Lo mau minta tolong ngeliatin hobi lo ya? Kalau hobi lo suka menginvestigasi. Bener banget, gue minta lo buat lihat hobinya Bu Guru. Bu Guru doang? Gampang. Lo yakin bisa? Soalnya sekarang menemukan Bu Guru itu susah loh. Kalau emang takdirnya gue bakal ketemu sama Bu Guru. Oke, gue percayakan sama lo ya, Vel. Bu Guru, akhirnya saya ketemu sama Bu Guru setelah saya mencari kemana-mana loh. Ada perlu apa kamu mencari saya? Sebelum itu, kenapa Bu Guru bau amis ya? Masa sih? Dari mana asalnya? Ibu habis dari mana? Itu kan bukan urusanmu. Tunggu, Bu. Hah? Hobinya Bu Guru kok nggak bisa dilihat tanda strip gini apa artinya ya? Kamu ngoceh apaan sih? Nggak apa-apa, Bu. Silakan pergi aja. Kalian lihat Keisha nggak? Gue bener-bener harus ngomong sama dia nih. Tadi sih gue lihat dia udah pulang duluan. Kok pulang duluan? Emangnya dia sakit? Katanya ada keperluan mendadak, dia harus bertemu dengan seseorang. Jangan-jangan gue dijebak sama Keisha lagi. Dijebak apa tuh, Vel? Dia nyuruh gue buat ngeliat hobinya Bu Guru. Apa? Mending lo jangan lihat hobinya Bu Guru deh. Emangnya kenapa? Sekarang itu semua murid lagi menghindari Bu Guru karena dia itu bau amis, Vel. Bisa aja kan dia melakukan tindak kejahatan. Tadi gue barusan ketemu sama dia dan gak terjadi apa-apa tuh. Jadi lo tenang aja. Feli, ngapain lo repot-repot datang ke rumah gue? Gue mau lapor kalau gue gak bisa lihat hobinya Bu Guru. Itu bukan masalah besar karena sudah gue duga. Hah? Gue punya ramuan yang gue minta dari dukun yang dipercaya bisa memunculkan hobinya Bu Guru. Nih, silakan diminum. Oke, emangnya bisa? Cobain aja deh. Nah, sekarang apa yang lo rasain? Ada ngerasain perubahan di dalam diri lo nggak? Gue ngerasa sama aja dan gak ada yang beda tuh. Kan lo harus berhadapan langsung sama orang itu kalau mau lihat hobinya. Oh iya, berarti gue harus cari Bu Guru ya? Tapi jangan sampai ketahuan ya kalau gue nyuruh lo buat lihat hobinya Bu Guru. Emangnya kenapa? Pokoknya jangan sampai ketahuan karena bisa gawat. Oke, karena gue juga penasaran jadi gue gak bakal kasih tahu Bu Guru. Vel, gawat, Vel. Gawat kenapa lagi sih, Del? Ada apa? Coba jelasin baik-baik. Teman kita mulai hilang satu persatu dan gak tahu pergi kemana. Mungkin mereka udah pulang semua kali. Gak mungkin karena tas sekolah mereka itu masih ada, Vel. Udah, kita pikir positif aja dulu, jangan pikir yang negatif. Gak bisa, karena gue kehilangan sahabat gue dan gue yakin dia pasti diculik. Hah? Diculik? Pantas aja, hobi lo suka ngarang cerita. Ih, gue serius tahu. Kira-kira Bu Guru jam segini kemana ya? Kenapa belum ngajar kelas ini juga? Jess, kira-kira lo tahu nggak Bu Guru kemana? Kenapa lo ketakutan gitu? Gue kan bukan hantu dan gue nanya baik-baik. Gue yakin lo nyembunyiin sesuatu kan dari gue. Kalau gitu kasih tahu gue aja. Jess, kok lo pingsan? Akhirnya saya bisa nemuin Bu Guru. Tapi Ibu Guru kenapa bawa kantong plastik yang gede banget? Emang apa isinya, Bu?
Bukan urusan kamu. Ya urusan saya lah, karena bau busuknya sampai masuk ke hidung saya. Kira-kira itu isinya apa? Bau busuk? Hei, udah muncul. Tapi ini normal kan? Kamu ngomong apaan sih? Nggak penting banget. Udah ya, saya sibuk. Kayak gue udah tahu hobinya Bu Guru itu apaan. Kasih tahu gue sekarang juga, karena ini menyangkut nyawa semua orang. Bu Guru itu hobinya suka mempercantik dirinya. Selain itu nggak ada lagi. Cuman itu yang terlihat. Oke, gue sudah menemukan jawabannya. Jawaban apa? Gue masih nggak ngerti tuh. Pulang sekolah nanti lo harus ikut gue ke suatu tempat. Kenapa nggak sekarang aja? Belum bisa karena masih ada penjaganya. Oke, sepertinya kita menjalankan misi yang sangat terlarang ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kita udah sampai, Vel. Ya ampun, ini tempat apaan? Kenapa baunya amis banget? Disinilah Bu Guru mengambil darah teman-teman kita buat mandi. Mandi? Buat apa darah dibuat mandi? Gue sudah menginvestigasi semuanya dan clue yang paling penting adalah dari diri lo. Yaitu Bu Guru suka mempercantik dirinya sendiri kan? Itu artinya dengan mandi darah dia bisa awet muda. Astaga, untung gue bukan korbannya. Gue juga bukan korbannya. Dan sebentar lagi kalian bakal jadi mangsa saya yang selanjutnya. Mampus kita, Vel. Ini semua karena gue cuma mau nunjukin ke lo doang. Gue kan gak minta. Kalau gitu silakan berbaring di sini dan saya akan ambil darah kalian. Tidak. Aku memiliki kekuatan bisa melihat sisa umur orang. Tapi Mama mengatakan bahwa aku harus menyembunyikan kekuatan ini dan jangan memakainya. Aku hanya tertawa dan tak percaya apa kata Mama. Mama menggelengkan kepalanya melihat tingkah lakuku itu. Aku pun memamerkan kepada semua orang, tapi teman-teman terlihat tidak senang. Mereka tidak terlalu menunjukkannya karena kami berteman. Aku pun menolong banyak orang dengan mengatakan sisa umur mereka itu tinggal sedikit untuk mengantisipasi meninggal secara mendadak. Dan tentu saja aku jadi terkenal secara mendadak dan banyak dicari oleh orang-orang. Namun teman-temanku mulai terlihat iri. Mereka iri dengan pencapaianku. Saat aku bertemu dengan Bu Guru, aku sangat terkejut karena sisa umurnya Bu Guru banyak sekali hingga 1000 tahun. Bu Guru mulai merasa bahwa aku mengetahui tentang umurnya ini dan segera menyeretku. Aku yang tak tahu apa-apa langsung ketakutan. Bu Guru mulai mengancamku dan mengatakan jangan memberitahukannya kepada siapa-siapa. Dan aku hanya mengangguk ketakutan. Aku pun mulai menyebarkan berita ini kepada teman-temanku. Tapi mereka tak percaya dan hanya menertawakanku. Aku mulai kebingungan, mana ada manusia yang bisa hidup selama 1000 tahun. Ketika aku pulang, Mama melihat bahwa wajahku pucat dan segera memegang dahiku yang sangat panas dikarenakan demam. Mama menyuruhku untuk izin tak masuk sekolah untuk besok. Namun, aku menolaknya karena besok ada ujian. Aku pun mulai bertengkar dengan Mama dan pada saat itu aku melihat sisa umurnya hanya tinggal 1 hari. Itu membuatku langsung mengalah dan terdiam. Saat aku mulai tertidur di kamar, ketika aku bangun tiba-tiba aku berada di sekolah. Ini aneh. Karena aku tak merasa berjalan ke arah sini dan seseorang mengatakan bahwa aku harus melihat sisa umurku sendiri. Aku pun bertanya kenapa, tapi dia tidak menjawabnya dan ketika aku melihatnya, hasilnya sangat membuatku tercengang. Loh, kok di wajah aku muncul tompel sih, Ma? Ini bikin malu banget, tau nggak? Tompel itu bisa membawa berkah loh, Nak. Hah? Gimana caranya tuh, Ma? Berarti bakal nguntungin dong. Bener banget, kamu tunggu aja sampai sore nanti. Lama banget sampai nanti sore, tapi nggak apa-apa deh, yang penting kan bakal nguntungin. Kamu jangan pernah malu punya tompel itu ya. Oke Mah, aku bakal dengerin saran Mama. Lah lukisan baru tadi muka lo? Kayaknya sih itu bukan lukisan ya, tapi tompel. Kalian ngatain gue ya, tompel ini membawa berkah tahu. Berkah gimana? Yang ada lo dikatain sama orang-orang. Tompel itu mengganggu kecantikan lo, Vel. Terus gue harus hilangin tompel ini gitu? Dilaser aja biar tompel lo hilang. Atau ditutupin pakai make up deh, Vel. Gue bakal tutupin pakai make up supaya nggak makin diketawain sama orang-orang. Pipi lo kenapa, Vel? Luka apa bagaimana tuh? Pipi gue cuman agak lebam sedikit kok, jadi gue tutupin pakai make up deh. Oh, kirain karena ada tompel jadi lo tutupin deh. Emangnya kenapa kalau ada tompel? Bu Guru kan lagi nyari-nyari banget sama orang yang punya tompel di pipi. Oh ya? Buat apa tuh? Gue kurang tahu juga, tapi Bu Guru bakal kasih imbalan 1 miliar buat yang nemuin orang itu. 1 miliar? Ibu beneran lagi cari orang yang punya tompel? Iya betul banget, kamu tahu sesuatu tentang hal ini? Dia nggak ada di dalam sekolah ini sih Bu, saya yakin 100%. Kamu nggak bisa bohongin saya, karena saya punya datanya dan dia pasti ada di sekolah ini. Aduh, ternyata nih guru nggak bisa dibohongin ya. Ada yang mau kamu tanyakan ya? Kenapa ibu pengen banget nyari orang yang punya tompel itu? Apapun yang terjadi pokoknya dia harus dikurung. Dikurung?
Betul sekali. Loh, kok tumben banget mama nelpon aku pas jam sekolah? Coba angkat deh. Nak, mama bakal jemput kamu di sekolah. Loh, kok tiba-tiba banget, Ma? Emangnya ada emergensi atau gimana gitu? Ini semua karena tompel kamu. Ternyata tompel kamu itu harus disembunyikan. Oh alah, tenang aja, Ma. Karena tompelnya udah aku sembunyiin pakai make up. Tetap aja kamu harus mama jemput karena tompel kamu bakal berubah warna. Alah, halo? Loh, kok teleponnya mati? Ya udah deh, gue bakal tunggu jemputan emak gue. Mana sih mama, kok gue nggak dijemput-jemput? Kamu ada ngelihat yang punya tompel merah nggak? Nggak ada sih Bu, emangnya kenapa? Bukannya yang ada itu tompel hitam, bukan tompel merah ya? Yang terpenting adalah kalian semua harus membawakan tompel merah kepada saya. Yang hitam sudah tidak perlu. Kata mama kan tompel gue bakal berubah warna. Apa bakal berubah jadi warna merah ya? Kayaknya tompel gue masih hitam deh, jadi gue gak bakal diincar sama bu guru kan? Sepertinya kamu tahu sesuatu ya? Dia orangnya Bu, yang ibu cari-cari itu. Iya, dia satu-satunya yang punya tompel di sekolah ini. Heh, kalian sembarangan ya kalau ngomong. Lihat aja nih, muka gue bersih, nggak ada tompel sedikit pun. Kita udah lihat sendiri kalau lo punya tompel itu dan lo tutupin pakai make up kan? Dan kita juga nguping pembicaraan lo sama emak lo. Kamu harus buktikan dengan cara menghapus make up yang ada di wajahmu. Sekarang! Iya Bu, saya bakal hapus. Semoga aja tompelnya tetap di warna hitam.